Jadi yang perlu kita lakukan hari ini adalah tidak perlu kemudian mengejar kupu-kupu. Tidak perlu kita anggap berlebihan komentar orang lain. Karena saya meyakini apa? Bahwa orang yang dikomentari biasanya hidupnya jauh lebih menyenangkan daripada yang mengomentari. Betul? Kalau orang Pemalang mungkin bilang begini. Yang ada itu orang susah membicarakan orang yang senang. Bukan orang yang senang membicarakan orang yang susah. Apa? Kamu jalannya yang tegap dong. Masa jalannya begini? Karena aku jadi takut. Berikan masukan dan kritikan. Itu bukan mesti karena kebencian, tapi karena rasa cinta dan kasih saya. Boleh. Bahkan saya di pondok, anak-anak santri, kan Anda tahu, di pondok saya semuanya gratis. Besok masuk pendaftaran sekolah, SMP, SMA, kasih. Jangan saya lebih suka pernah datang ke majelis, akhirnya mau datang gara-gara ada konsernya. Saya itu sudah sangat mengurangi jadwal ngaji. Cuman 1-2 itu pun kalau saya mau. Itu pun saya tombok, bahkan saya nyumbang panitia. Sekarang mohon maaf, jadi kiai itu berat. Pengen jadi kiai baik, tahu-tahu ada isu kiai pelecehan. Ya Allah. Kita yang gak ikut melecehkan kan jadi malu. Saya ditanya sama santri saya, bah itu kenapa kok ada kiai seperti itu? Itu kemungkinan 2 hal. 1, nakalnya telat. Atau yang kedua, nggak punya dana kenakalan. Nggak bisa komi sama kamu, iya. Emang kamu punya aplikasi AMI? Omi? Ada? Ya udah 200.000. Jadi intinya apa? Jangan tersinggung, jangan mudah menghina. Dikatakan apa? Lisanuka la tadkur auratamriin. Jangan kamu gunakan lisanmu untuk membicarakan auratnya orang lain. Jangan gunakan mulutmu untuk membicarakan aibnya orang lain. Kenapa? Fakulluka auratun walinnasi alsunun. Karena semua dari kamu punya aib. Dan semua orang punya mulut. Itu artinya apa? Kalau kita terbiasa membicarakan aib orang lain, jangan kaget kalau aib kita juga dibongkar oleh orang lain. Makanya sederhana saja, kalau tidak mau dibongkar aibnya, jangan membongkar aibnya orang lain. Ingat kata-kata saya malam hari ini. Jangan duduk dengan orang yang membicarakan orang lain. Kenapa? Ketika kamu pergi, gantian kamu yang dibicarakan. Apa Bu? Sederhana saja. Kalau pesan saya ke santri apa Le? Ini coba anak-anak ya. Duduklah saat ide itu dibicarakan. Pergilah saat orang mulai dibicarakan. Saya ulangi. Duduklah saat ide dibicarakan. Pergilah saat orang mulai dibicarakan. Kalau kita duduk ngomong ide, ngomong bisnis, ngomong pekerjaan, ngomong masa depan, ayo dengarkan. Tapi kalau sudah mau ngerasani orang membicarakan orang lain, mendingan kita pergi. Saya bisa mengatakan itu kenapa? Karena sekian banyak kemudian saya menjadi korban untuk itu. Tapi bagi saya nggak ada masalah. Saya ditanya, bah ini udah kebangetan nih. Ngomong apa begini bla 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 bla. Tolong dilaporkan. Saya cek profilnya. Ternyata ya Allah, hidupnya kurang, pekerjaannya ngalor ngidul, keluarganya nggak diopeni. Bayangkan, kalau sampai saya laporkan polisi, saya akan menambah beban tidak hanya bagi dia. Randu dongkal dimusuhi, nggak mungkin sama. Maka 3 hal, tolong dihindari. Jangan mudah tersinggung, jangan mudah menghina, dan jangan mudah membenci kepada orang lain. Maka kemudian terjadi apa? Krisis empati. Kalau ada orang susah malah kita susah. Kartonyono medot kabel.
Lagune After Sen ki apa toh? Apa? Lala. Yo. Waktu itu si Denny, Percil, semuanya datang ke pondok. Bah, isu sebesar ini kenapa kok Abah santai banget? Mereka datang semuanya nangis. Kawan-kawan saya Gus Kausar, Gus Fahim, Gus Salam. Datang semuanya sedih. Kenapa Gus Miftah kok nggak pernah sedih sama sekali? Saya bilang, apa yang harus saya sedihkan? Allah mencukupi kebutuhan saya. Allah sudah mengangkat derajat saya. Bagi saya apa? Naik turun itu satu hal yang biasa. Kalau kita hari ini turun, bersyukur. Kenapa? Karena pernah ada di atas. Hari ini kita kekurangan apa? Fakta sosialnya. Kita krisis empati. Maka disitulah kemudian saya besok pagi, ini saya langsung pergi ke stasiun. Saya harus ke Jakarta. Sampai Jakarta jam 5, jam 6 saya terbang ke Bali. Kenapa saya terbang ke Bali? Saya mau deklarasi ini. Peluk Indonesia, beda iman saling menguatkan. Kenapa program ini saya buat? Peluk Indonesia merah putih, tengah-tengahnya ada pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tagline-nya apa? Beda iman saling menguatkan. Maka tadi panitia saya minta sebelum saya naik panggung, semua tokoh agama untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kenapa peluk Indonesia ini hadir? Yang pertama, Indonesia terlalu indah untuk dibenci. Saya ulangi, Indonesia terlalu indah untuk dibenci. Yang kedua, Indonesia terlalu luas untuk dipisahkan. Dan yang ketiga, terlalu berharga untuk dipertengkarkan. Mohon maaf, gak ada masalah yang tidak bisa dikomunikasikan. Saya ditanya begini, Gus, Pak Prabowo itu boleh dikritik apa enggak? Silakan kritik. Silakan diberikan masukan. Tapi ingat, kritik yang membangun, tidak hanya mencari-cari kesalahannya. Kayak mohon maaf, terakhir, isu MBG enggak masuk, isu minyak enggak jadi naik, isu ini, isu itu gagal. Kritikannya apa? Bukan lagi kritikan tapi tuduhan. Presiden dan Seskap tadi, gay. Ini sebenarnya mohon maaf, bukan kritikan. Tapi apa? Jelas ini kriminal menurut saya. Oh, saya ingin ini, kita belajar agama ya. Orang itu dituduh berzina, orang yang menuduh itu harus punya 4 saksi. Bahkan tidak hanya mohon maaf, Mas ini sama mbaknya sekedar masuk kamar. Kok kamu nuduh zina, nggak bisa. Umpamane. Malah dia bilang, jangan sama Mas ini, sama Gus aja. Kan aku jadi takut. Cewek, cowok masuk kamar, kamu tuduh berzina itu nggak boleh. Tuduh berzina itu harus ada 4 saksi. Bahkan mohon maaf, harus melihat yang terjadi. Harus lihat kejadiannya. Tidak hanya masuk kamarnya, tapi masuk kok rudalnya gitu loh. Artinya apa? Menuduh orang lain bermaksiat itu susah. Apalagi kemudian hari ini tanpa bukti menuduh orang lain, mohon maaf. Perilakunya seperti umatnya Nabi Lut. Itu hate speech. Ini namanya bukan masukan, bukan kritikan, tapi menjatuhkan. Praduga-praduga yang tidak bertanggung jawab. Maka apa? Saya katakan Indonesia terlalu indah untuk dibenci. Mas Pulung, saya minta narasinya. Video Abah tadi. Peluk Indonesia, beda iman, saling menguatkan. Indonesia, beda iman, saling menguatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu kadang-kadang berpikir begini. Beda pilihan, masalah. Beda idola, masalah. Beda ormas, masalah. Beda agama, masalah. Apalagi dia
beda perasaan. Kalau kamu ngomong beda perasaan kenapa? Kamu ditolak. Sorry, kamu sama pasanganmu beda keyakinan. Jadi, saya pengen peluk Indonesia itu satu, merawat kebinekaan. Sudah sunatullah, Indonesia semuanya berbeda. Beda agamanya. Beda rasnya, beda sukunya. Tapi bukan berarti beda agama kemudian menjadikan kita permusuhan. Tetangga saya Katolik, tetangga saya Kristen. Saya besok bikin acara di Bali jam 1 siang. Itu penyelenggaranya vihara. Kemarin saya di Bogor, teman-teman kelenteng. Teman-teman Konghucu. Bagi saya nggak ada masalah. Tapi yang terjadi apa? Bukan selamat Natal saya menjadi Kristen. Enggak. Kemarin hari ini dia kemarin mengucapkan temannya selamat menikah. Kamu tetap jomblo? Iya. Sing mburi ngerangkul bahaya. Ya jangan rangkulan. Hah? Hah? Ini suami istri bukan? Oh, kalau suami istri nggak apa-apa lah. Tapi kalau bukan suami istri rangkulan, saya di Zoom, kamu di Zoom. Inilah kelakuan jamaah Gus Miftah. Wah, framing lagi. Beneran suami istri? Yaudah 300.000. Kamu setia amat rangkulan. Maksud saya apa? Perbedaan ini satu hal yang biasa-biasa saja. Maka peluk Indonesia hadir merawat kebinekaan, menyemai kerukunan, menguatkan persaudaraan, dan membangun kemanusiaan. Maka filosofi peluknya apa? Yang pertama, penerimaan, perlindungan, kasih sayang, dan penguatan. Kita hadirkan kasih sayang untuk bangsa Indonesia. Saya sering nasihati teman-teman pejabat. Pejabat harus kasih sayang kepada rakyatnya. Rakyat juga harus kasih sayang kepada pemimpinnya. Pemimpin kasih sayang kepada rakyat bentuknya apa? Bentuknya keadilan. Rakyat kasih sayang kepada pemimpinnya dalam bentuk apa? Mendoakan. Maka malam hari ini saya mau tanya jawab. Yang berani bertanya saya kasih uang. Tak sangoni. Santai, kalau nanti di sini habis, di tas saya masih ada. Kamu tanya, saya jawab. Coba lampunya dihidupkan, ini ke wajahnya garangan-garangan Wati ini. Nah, Mas Pulung, minta mic-nya. Minta mic-nya. Mana? Kok cepat banget? Mana yang mau tanya? Mana? Mana Mas Pulung? Mbak Eka, ditunjuk. Sing nunjuk bukan saya, EO-nya. Aku tuh kurang baik apa sama kalian? Datang sendiri, bawa sound sendiri, bawa panggung sendiri, ngajak after scene sendiri, nyari sponsor sendiri, beli es teh sendiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Nopi. Nopi? Nopi rumahnya ngendi? Jatinegara. Jatinegara ngendi? Du Bangsa. Pemalang. Tegal. Oh Tegal. Iya. Oh Tegal. Tanggane Mas Aryo, Kintus. Ngertos. Oh mboten ngertos. Okay. Nah, kamu umur berapa? Umur 19 tahun. 19? Sudah menikah? Belum. Alhamdulillah. Saya mewakili kamu. Kamu kuliah kerja? Masih nganggur. Enggak sekolah, enggak kuliah? Enggak. Kenapa enggak kuliah? Kamu lulusan apa? Lulusan SMK. Lulusan SMK apa? Jurusan? Jurusan manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran. Kalau kerjanya di mana? Di kantor mungkin ya. Oh, di kantor satpam gitu. Bapak ibumu kerja apa, Mbak Nopi? Bapak saya kerja kuli bangunan. Gak apa-apa. Ibu saya ngurus rumah tangga. Kuli bangunan itu terhormat. Besok yang tangan yang pernah dicium oleh Nabi itu cuma 2 tangan. 1 tangan anaknya Fatimah, nomor 2 tangan seorang kuli bangunan. Maka kuli bangunan semakin tangannya semakin kasar, insya Allah surganya semakin lebar. Amin. Amin. Bapaknya nyong. Bapakku juga kuli bangunan. Apa keren. Apa? Bapaknya kenapa? Yatim.
Wis tuwa yatim. Yatim wis embok-embok. Mbak Nopi, apa yang mau disampaikan? Gini Gus, kan sekarang Pak Prabowo, Kenapa Pak Presiden kenapa? kan sekarang Pak Prabowo sedang ngejalani program Apa? buat Indonesia seperti MBG, Koperasi Merah Putih dan lain-lain. Terus? Sebagai orang biasa kadang kan kita cuma bisa lihat dari berita dan berharap berharap beneran Kamu jangan senyum-senyum. grogi sayanya Pak. Oh, kamu grogi. Iya. Kamu mundur dikit, mundur dikit. Mundur dikit, mundur dikit. Cantiknya kelewatan. Iya. Terus programnya Pak Prabowo kenapa menurut kamu gimana? Ini nggak usah takut. Kritik ngasih masukan juga boleh. Nanti kalau kamu pertanyaannya bagus, tak edit, tak kirimkan ke Pak Seskap tadi biar dilihat sama Presiden. Ini usulan dari Radun Dongkal. Apa pertanyaannya? Kan Prabowo sekarang lagi ngejalanin banyak program buat Indonesia. Seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan lain-lain. Sebagai orang biasa kadang kita cuma bisa lihat dari berita. Terus? Dan semoga beneran apa? Beneran berjalan dengan baik. Amin. Terus pertanyaannya? Menurut Gus gimana caranya kita tetap punya harapan baik sama negeri ini tanpa kemakan omongan Hoak-hoak negatif. itu. Iya. Oke. Kamu mau tahu? Mau. Yuk pulang yuk. Semoga istriku gak lihat ya Allah. Ora. Modus matane. Pak. Yang sini mbak-mbaknya sumpah kurang ajar. Masa bilang apa? Gus, eling. Emangnya saya kentir. Jadi gini Mbak Nopi. Ini pertanyaannya bagus. Satu hal yang di mana-mana saya sampaikan. Bahwa ketika pemerintah punya program, maka kewajiban rakyat itu untuk sama-sama mengawasi. Kalau ada yang salah, ayo kita benarkan. Kalau ada yang bengkok, ayo kita luruskan. Orang bilang begini, Gus Miftah temannya presiden, semuanya dibelain. Enggak. Kalau ada kebijakan yang salah, saya juga tetap berani memberikan kritikan. Karena saya punya prinsip wani milih, wani nagih. Berani milih, berani nagih janji-janjinya. Kan Anda tahu saya milih Pak Prabowo. Maka saya berhak untuk nagih janji kampanye Pak Prabowo. Contoh, pada dasarnya konsep MBG itu adalah memberikan gizi kepada anak-anak. Konsepnya bagus. Tapi kadang-kadang di tengah-tengah melaksanakan program, ada perilaku-perilaku orang yang terkait dengan MBG, dengan SPPG kurang bertanggung jawab. Sumpamanya, gizinya tidak sesuai dengan yang dianggarkan. Nah, posisinya apa? MBG-nya nggak boleh berhenti, tetapi oknum seperti ini harus dievaluasi. Jangan sampai kemudian apa? Karena kita sudah membabi buta benci dengan programnya, kita sampaikan ini nggak ada manfaatnya, sudah ditutup saja. Saya bilang, kamu yang bilang tutup karena hidup kamu nggak pernah susah. Karena kamu sudah bisa makan enak. Sementara di luar sana masih banyak anak yang kurang bisa makan enak. Saya dulu Bu di pondok nggak dapat kiriman. Teman saya jajan, saya ndelongop. Saya satu kelas paling miskin. Kurang gizi. Saya dulu kecil. Saya kerempeng, kurus, kayak pentol korek. Kenapa? Nggak punya uang jajan, nggak ada yang ngasih makan. Maka begitu Pak Prabowo waktu itu bilang sama saya, Gus, anak-anak kita kasih makan yuk, supaya mereka bergizi. Oke, kita laksanakan. Saya kasih dasar hukum Al-Qur'annya, hadisnya, sejarahnya. Saya ceritakan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Allah katakan kepada Ibrahim, Ibrahim memberikan makan kepada orang kelaparan, itu lebih aku cintai kata Allah dibandingkan sekedar membangun Ka'bah. Itu artinya apa? Ngasih makan itu mulia. Tapi ingat, wahai oknum-oknum, orang-orang MBG, orang-orang SPPG. Kamu yang menjadikan
program ini sebagai proyek menjalankan mengurangi gizi anak-anak miskin. Ingat, kami rakyat Indonesia akan mengawasinya. Sekali lagi, MBG itu program bukan proyek. Maka harus sesuai. Saya sampaikan, kita dukung programnya, kita awasi pelaksanaannya. Mudah-mudahan programnya Pak Prabowo sukses. Amin. Kamu kalau saya kasih uang untuk beli apa? Skincare. 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 Yang muda dikasih beli apa skincare, yang tua fresh care. Skincare harganya berapa? 100, 200? 1 juta. 1 juta. 1 juta. Skincare berapa sih? Ya sudah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, ya 700. Tapi sorry Nobi, sama cewek saya nggak mau ngasih uang. Maunya ngasih nafkah. Izin Dan. Ini lah, cepet. Ini cepet sana lari yuk, malah kamu lari-lari. Ya, sebelah sini. Depan dulu. Mana lo? Depan. Mana Mas Pulung? Yang ditunjuk sama Mas Pulung itu. Mana? Itu. Oh ini, udah itu. Ih, cowok pakai pink. Ih. Gemes aku. Diranting aja mic-nya. Dikasih mbaknya itu loh. Ya Allah. Namanya siapa? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namamu siapa? Muhammad Ma'ruf Al-Hidayat. Muhammad Ma'ruf Al-Hidayat. Al-Hidayat. Kamu dari mana Mas Ma'ruf? Pemalang paling ujung. Mana itu paling ujung? Comal. Cedak pesisir. Mana? Ulu Jami. Ulu Jami. Saya pernah pengajian di sana saya. Ulu Jami. Itu Laras. rambut kamu dikuncerit? Nggih. Oh. Ya kamu yang panjang kayak saya dong, biar dikunceritnya enak. Sampun Oh, dipotong. sampun. Oh, bisa dipotong. Nggih. Umur kamu berapa? Umur 25. Pekerjaan kamu apa? Alhamdulillah bikin celana, Gus. Bikin celana. Celana apa? Celana wol. Wall. Nggih. Kayak apa celana wall itu? Kados niki sing kula Kamu pakai. bisa buatin desain celana kayak saya gini nggak? Boten. Oh, nggak bisa. Nggih. Kalau bisa saya pesan. Boten. Nah, kamu perusahaan sendiri atau ikut orang? Ikut orang. Ikut orang. Nggih. Kamu udah menikah? Alhamdulillah belum. Oh, belum. Apakah ini calon jodohnya Novi? Iya. Mas Ma'ruf, 25 belum menikah. Oke. Randa. Oh, ini Randa ini langsung mau. Nopi, kamu punya saingan. Rondo ini langsung tutup mulut. Saya pikir malu. Ternyata pamer cincin. Mas Ma'ruf, apa yang mau ditampaikan? Ki ngapunten Gus, tak tulis dhisik Gus. Oh, gak apa-apa. Mbokan kelalen. Bukan kelalen. Nggih. Ditulis di mana? HP. Oh, pasti Nggih. pasti tulisannya jelek. Insyaallah, nggih. Apa Ruf? Panggilnya Ma'ruf Muhammad atau Ali Dayat? Kersane jenengan mawon. Ya wes, copet. Nggih, mboten napa-napa. Lo kersane jenengan keprimen. Ya wes Mas Ma'ruf. Kamu artinya Ma'ruf tahu nggak? Ma'ruf artinya apa? Mboten ngertos, Gus. Ma'ruf itu kalau orang Arab mengatakan orang terkenal itu bukan masyhur, tapi ma'ruf. Ma'ruf itu artinya dikenal. Wah, insya Allah kamu dikenal Amin. oleh dunia jin. Amin. Mboten napa-napa. Apa Ruf? Ini mau tanya Gus nggih. Ya. Akurasi data dan penanganan lapangan Ngerimen pertanyaannya apa ya? terkait ketidaksinkronan antara pertanyaan pejabat dan realita di lapangan, misal penanganan dalam bencana yang dinilai lambat di beberapa wilayah, Hah? diharapkan
pemerintah lebih fokus pada eksekusi teknis daripada narasi politik. Contoh seperti bencana di Pemalang, banjir bandang, Gus. Pemalang banjir bandang. G. Terus yang lambat siapa? Pemerintah wilayah. Pemerintah kabupaten. Terus Jawa Tengah. Oh, Provinsi Jawa Tengah. G. Gubernurnya siapa sih? Lutfi. Oh, Lutfi. G. Apa programnya Pak Gubernur untuk menyelesaikan masalah banjir apa? Jujur mawon kulo tak ceplos kabeh, Gus. Ya apa-apa. Ora kenal soalnya. Ya apa-apa. G. Siapa tahu ini viral, kamu dilihat sama Pak Lutfi kan lumayan. G. Paling kamu langsung hilang. Mboten napa-napa, Gus. Enggak. Mboten napa-napa. Pak Lutfi juga orang baik, enggak. Terus apa? Kenapa Pak Gubernur kenapa? Penanganannya itu terlalu lambat, Gus. Menurut Lambatnya dalam hal apa? Ya seperti itu apa namanya? Panganan, sandang gitu, Gus. Oh, G. distribusi makanan, telat. G. Obat-obatan. Begitu kirim sandang pangan, begitu kirim pakaian, isinya daster semua. Bapak-bapak dasteran. Terus apa maning? Niku mawon, Gus. Oke. G. Jadi begini Mas Ma'ruf. G. Begitu bencana di Aceh sama di Sumatera Utara, saya ditelepon waktu itu oleh Pak Dasko. Gus, datang dong ke Aceh. Akhirnya saya datang ke Aceh. Saya langsung ke daerah-daerah banjir. Padahal itu bukan tugas saya. Tapi sesama anak manusia. Saya baru pulang rapat ditanya sama wartawan. Gus minta besok ke Aceh enggak? Ya saya ke Aceh. Gus minta bantu berapa? Spontan saya jawab, saya bantu 1 miliar. Maka waktu itu rame, Gus Miftah bantu 1 miliar. Langsung komentarnya nggak suka sama saya apa? Dasar tersangka cuci uang. Cuci uangnya apa maning? Jadi gini ya, saya itu kadang-kadang ngetes. Saya makan di pinggir jalan, pecel lele. Sudut pandang. Begitu saya makan di pinggir jalan, orang yang seneng dengan saya akan komentar, wow, Gus Miftah sederhana banget. Ini bagi orang yang seneng dengan saya. Tapi yang benci dengan saya, wow, jatuh miskin. Atau orang yang benci dengan saya langsung mengatakan, wow, hasil jualan agama. Yang saya jual apa nih? Neng Pemalang sangu dewek, nggawa son dewek, nggawa aftersen dewek, dirampok Ma'ruf dewek. Malah dicurhati gubernur. Artinya apa? Kembali lagi. Bangsa ini butuh empati, Mas Ma'ruf. Bangsa ini butuh simpati. Jadi pejabat itu harus punya empati, harus punya simpati. Jangan kemudian apa? Ini bukan tanggung jawab saya, ini bukan saya. Saya itu seneng, Bu, Pak, Mas, kalau dikabari, Gus di sana ada masalah tolong dibantu. Masih ingat enggak kasus guru di Demak yang mukul santrinya? Didenda 25 juta. Saya dikasih kabar, langsung saya datangin, saya belikan motor, uang 25 jutanya saya ganti, istri, ibu, dan dianya saya berangkatkan umroh. Maksud saya apa? Pejabat harus mempunyai sense of crisis. Hari ini mohon maaf, rakyat butuh banyak dibantu. Dan ingat kata Nabi, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya sementara sang hamba mau menolong saudaranya. Selama sang hamba mau menolong saudaranya. Jadi kalau kamu melihat orang susah kamu diam, besok gantian kamu susah Allah akan diam. Apalagi posisimu sebagai pejabat. Mbuh RT, mbuh RW, mbuh lurah, mbuh camat, mbuh bupati, gubernur, bahkan sampai presiden. Maka kewajiban kita untuk mengingatkan. Hei Mas Ma'ruf, mudah-mudahan ini dilihat videonya oleh Pak Bupati dan Pak Gubernur. Ya, sekarang kamu masih kebanjiran. Buatan ngertos. Loh, kamu nggak lokasi banjir? Enggak. Apanya? Enggak. Artinya sing banjir. Tapi masukan kamu bagus, tak kasih 1 juta. Berani ngeritik pemerintah bagus bagi saya. Asalkan sesuai dengan data. Pak polisi boleh kamu kritik, Pak tentara boleh kamu kritik.
Tapi jangan hanya mencari-cari kesalahan. Harus berdasarkan fakta. Ya dah. Tak kasih 1 juta untuk ngelamar Nopi. Iya. Mana uangnya kok hilang? Nah, tak kasih. Ya, kayak. Sebelah sini. Ditunjuk sama Mas Pulung itu. Saya nggak tahu siapa yang ditunjuk. Mana Long? Mana? Hah? Apa? Yaudah anak boleh. Oh, anak-anak itu yang sebelah sana kasihan tuh. Nyepet-nyepet itu. Mana? Itu nanti anak kecil. Mana tadi yang kecil tadi? Mana? Mana? Assalamualaikum. Salam. Halo sayang, namanya siapa? Kalian Cevi Esio. Siapa? Kalian Cevi Esio. Arasangheo. Siapa namanya? Sio. Iya. Mas Sio dari mana? Randu Dongkal. Ya. Umurnya pira? 11. 11. Kelas pira? 5. 5. Cita-cita pengen jadi apa? Cita-citanya pengen jadi apa? Polisi. Bapakmu apa pekerjaannya bapakmu? Bapak kerjanya apa? Nggak tahu. Ya. Kalau biong apa biongnya? Emaknya apa pekerjaannya? Lupa. Ya MBG. UMBG. Mas Sio tadi ya? Ya. Vio. Sio, Sep. Iya. Bukan. Zio. Ya. Zio mau tanya apa? Zio. Itu yang Semoga MBG-nya tambah enak. Amin. Nah, selama ini enak enggak selama ini? Ya. Kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak. Ya. Yang paling enak pas MBG apa? Burger. Yang paling enggak enak apa menurut kamu kemarin? Tempe tahu. Ya. Kan vitamin. Telur ya enak. Jangan Banyak minyaknya. Terus apa maning? Yang enak apa maning? Ayam. Daging pernah gak daging? Pernah. Oh pernah. Gini, kamu pesan untuk Pak Presiden, nanti tak rekam tak kirim ke Pak Presiden. Kamu ngomong apa sama Presiden soal MBG, Mas Zio? Ayo ngomong. Tuh di kamera sama mas-masnya itu. Ayo Mas Zio. Ayo kamu ngomong. Pak Presiden. Apa? Ngomong apa? Ya kamu ada pesan gak untuk Pak Presiden? Enggak. Oh enggak. Kamu suka nggak dengan MBG-nya? Suka nggak dengan MBG-nya? Suka. Dilanjutin apa dihentikan? Lanjutin. Tepuk tangan untuk Zio. Semoga Zio jadi polisi. Amin. Kamu kalau dikasih uang sama Gus minta untuk beli apa, Zio? Sepeda. Hah? Sepeda. Kamu gak punya sepeda? Rusak. Sepeda harganya berapa? Gak tahu. Sepeda berapa harganya? 1 juta? Lu maksud apa? 1 juta dapat sepeda apa enggak? Ya. Dapat. Dapat. Kamu beneran beli sepeda ya? Ya. Tapi kamu harus rajin belajar ya? Ya. Tak kasih 1.500.000. Yeay. Terima kasih. Ya sudah, sebelum tak kasih, kamu pesan untuk Pak Presiden ngomong apa? Pak Presiden, MBG-nya lanjutin gitu. Pak Presiden, MBG-nya lanjutin. Kenapa? Enak. Nah, yaudah, sana untuk Mas Zio. Lumayan pulang dapat sepeda.
Sebelah sini. Sebelah sini, mana Long? Makasih. Atau depan sini Long, dekat sini. Oh, ini ibu-ibu ini. Ini ibu-ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suningsih Suningsih. dari Kabupaten Tegal, Bojong Guci. Guci. Masih punya suami Bu Suningsih? Punya. Anaknya berapa? Anaknya 8. 8. Anak pertama umurnya berapa? Umurnya 28. Kedua? Kedua 25. Ketiga? 23. Keempat? Keempat 20. 20. Kelima? Kelima berarti 18. 18. Keenam? 17. 17. Keenam? Kelas 1 SMP. SMP? 7. 7 berarti mau kelas 6. Kelas 6. Terus yang ragil, yang ketu, yang 8. Yang 1 meninggal. Oh, ya itu meninggal. Rencana mateng maning apa ora? Enggak. Nah, sekarang umurnya pira? Umurnya 51. 51. Kirain 50. Waluh. Suaminya pekerjaannya apa? Nasi goreng. Jualan nasi goreng. Jualan nasi goreng untuk apa? Ya untuk nafkah. Untuk makan. Makan dan. Ya sudah, nggak usah dijual, langsung dimakan saja. Kalau Bu Suningsih apa pekerjaannya? Ikut suami. Ngapain? Asah-asah. Oh, asah-asah. Suami nasi Membantu. goreng. Semalam dapat hasil berapa jualan nasi goreng? Ya nggak mesti, ini sedang sepi. Kalau hari-hari apit, bulan apit itu sepi. Bulan apa itu apa? Apit. Bulan apit sepi. Apit itu ganjil gitu. Kayak bulan Mei, Juli gitu. Bulan 5, bulan 7, bulan 9. Nah, kan wajahmu juga ganjil. Oh ya. Enggak, rata-rata berapa semalam dapat duitnya? Ya palingnya 500 Bersih? kotor. Oh, kotor. Bersihnya berapa? 2 juta? Wah, kalau 2 juta mah saya udah merdeka. Aryo! Pak tentara, berarti dia belum merdeka. Iya, kalau Masa mau bersyukur nunggu 2 juta? saya bersyukur, Oh, 50, 25 ya bersyukur sekali. Yang mau disampaikan apa ke saya, ke Pak Bupati, Gubernur atau Presiden? Ya, pemerintah kan mengadakan program Apa? Merah Putih. Koperasi Merah Putih. Ya. Apakah itu mau disembakokan, apa katanya disimpan pinjamkan gitu. Kalau disimpan pinjamkan, enggak. Mau utang? Enggak, ibaratnya ada yang orang mau butuh, walaupun itu orang miskin, orang bagaimana itu harus dikasih. Kan kalau biasanya kalau udah di pemerintahan itu yang dapat itu yang di kubu-kubu itu. Itu aja gitu. Saya mau tanya, Bu Suningsih dapat BLT apa enggak? Dapat apa? BLT. Dapat, alhamdulillah. Dapat. Terus berarti besok yang mau simpan ya Bu Suningsih lagi. Ya itu lagi. Ya maksudnya itu, ya orang miskin supaya mau pinjam ya silahkan begitu. Oh gitu. Apakah ada simpan pinjamnya apa enggak? Iya. Sepengetahuan saya, Koperasi Merah Putih tidak ada simpan pinjam. iya. Yang ada adalah jual beli. Oh ya, terima. Jadi bukan simpan pinjam. Karena menurut saya kalau sampai terjadi simpan pinjam pasti ruwet. Apalagi nanti pengurus koperasinya keluarganya sendiri. Kalau utang nggak ditagih. Padahal karakter kita orang Jawa, mohon maaf Bu Suningsih, kalau utang itu, kalau mau minjam wajahnya sangat kasihan, begitu ditagih sangat menakutkan. Ya betul. Betul? Betul. Maka sepengetahuan saya, Koperasi Merah Putih tidak ada simpan pinjam, tapi jual beli. Setuju nggak dilanjutkan itu koperasinya?
Ya setuju, Setuju. karena itu program dari pemerintah saya setuju-setuju aja. Oh gitu. Yaudah, kalau tak kasih uang tuh beli apa? Mau itu anak saya kan wisuda TK. Oh TKW sudah. Ya kurang itu apa? Biayanya 2 juta tapi kurang. Kurang bira. Enggak dikasih ijazah. Nah Itu kurang berapa? kurangannya ya 500. Yaudah, tak kasih untuk ambil ijazah 500. Sama bonus 200. Berarti 700. Ya. Ijazah diambil ya. Ya. Udah. Tuh 2, 3. Cair. Cair ya. Yaudah, kamu bikin pantun untuk Pak Prabowo tak tambahi. Pak Prabowo semoga sehat-sehat. Pantun! Pak Prabowo jos. Oke, siap. Maju. Pantun. Ubur-ubur ikan lele. Pak Prabowo. Cetek. Pak Proroi loh. Pak Prabowo ganteng le. Ubur-ubur ikan lele, Pak Prabowo ganteng le. Ya sudah, satu lagi apa? Yaudah, yang lagi difitnah untuk Pak Teddy kan kamu penggemarnya Pak Teddy toh, ayo Pak Teddy. Oh ya Pak. Pak Teddy kegantengan jadi banyak yang suka. Terus kamu mau pesen apa sama Pak Teddy? Kan saya sering ketemu. Ya, Apa? syukur-syukur saya ditransfer nggak nyari utang. Pak Teddy bayar utangmu gitu. Ya ra pengine ta kirang jangan beban wong cilik da utang ayong puyeng. Nggih bagus. Saestu wong cilik da utang gedene 15 juta be turu ora lali. Turu ora lali. Udah pusing saya. Nyoh, 1 jutanya. Ya amin. Terima kasih. Ya kamu pantun untuk Inyong apa? Ubur-ubur ikan lele. Pak Gus Miftah ganteng le. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Semoga berkah nggih, semoga Amin. berkah bermanfaat. Amin. Karepmu sih. Mumet tahu. Kemayu temen. Sebelah sini. Long mana long? Mana? Apa itu? Yang mana? Yang mana? Mana long? Oh itu tuh Mbak itu berdiri. Oke, terima kasih Kus atas kesempatannya. Apa? Astaga. Ya kamu bagi di situ, dibagi aja udah. Jangan rebutan, jangan maju sini aja. Ayo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siapa malam namanya? Gus. Ya. Perkenalkan nama saya. Udah. Namanya siapa? Perkenalkan nama saya Miladia Syifaul Qulub. Siapa? Miladia Syifaul Qulub. Miladi Qulub. Iya. Mbak Milad dari mana Mbak Milad? Saya dari Pemalang. Pemalang. Dari Sikasur. Cikasur. Umurnya Iya. berapa? 20. Udah nikah? Belum. Pekerjaan sekarang apa? Mahasiswi. Kuliah di mana, Nduk? Di Universitas Jenderal Sudirman. Unsud. Ya. Fakultas apa? Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusannya akuntansi. Cita-citanya pengen jadi apa Mbak Miladia? Saya itu ada 2. Apa? Yang pertama itu saya pengen kerja di Bea Cukai sebagai keuangan. Terus yang kedua plan B-nya saya mau jadi pengusaha. Amin. Apa yang mau disampaikan? Tanya atau mau apa? Atau ada pesan? Sedikit bertanya ke
Gus. Ya. Oke, mungkin pertanyaan saya sedikit melingkup untuk generasi Gen Z ya. Apalagi untuk para mahasiswa-mahasiswa ataupun anak-anak sekolah seperti itu. Jadi saya pribadi itu merasakan seperti kayak gini, Gus. Iman kita sebagai para generasi Gen Z itu emang sering naik turun gitu. Jadi saya sendiri pun belum menemukan cara yang efektif bagaimana saya bisa untuk tetap konsisten. Dalam arti konsisten terkait iman saya gitu. Jadi pertanyaan saya terhadap Gus, gimana sih Gus cara yang mungkin bisa terbilang efektif untuk para Gen Z-nya gitu. Oke. Konsistensi menjaga iman. Iya, dari betul. Mbak Miladia Syifaul Qulub. Mbak, kamu ngaji di mana? Dulu saya pernah mondok di Pondok Pesantren Salafiyah Kauman Pemalang. Itu saya mondok kurang lebih sekitar 2,5 tahun. Alhamdulillah. Sekarang Gen Z itu kalau pengen nih, apalah buat kamu tidak produktif. Jangan cari circle yang menjadikan kamu jauh dari Allah. Walaupun kamu sudah menjadi mahasiswa, Nduk, ingat, kamu berangkat dari Pemalang ke Unsud, jangan jadi mahasiswa yang lepas. Biasanya orang kampung itu begitu ke kota dikit, semuanya dilepas. Imannya dilepas, malunya dilepas, jilbabnya dilepas, bajunya apa-apanya dilepas. Salah satunya apa? Salah milih pergaulan. Saya zaman kuliah, Nduk, nggak pernah saya berteman dengan teman sekelas saya. Teman saya pasti jauh lebih tua. Saya masih kuliah, temannya dengan Pak Kapolsek, temannya dengan Dan Ramil, dengan Kapolres. Saya selalu mencari circle yang produktif bagi saya. Termasuk apa? Soal keimanan. Milih pengajian yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak suka membid'ah-bid'ahkan, apalagi mengkafir-kafirkan. Tidak merasa paling benar sendiri. Dan ternyata apa? Itu ada pada pemilihan circle. Maka pesan saya untuk generasi Z, Gen Z, jangan salah milih circle. Karena teman pergaulan itu penting. Mbak Miladia saya kasih apa? Untuk beli apa? Saya mau beli skincare sebagiannya untuk saya tabung. Oh. Skincare apa nabung? Skincare sama nabung, Gus. Kayak rabinin baik cakai kayak. Ya sudah Nyo. Saya harus ke stasiun nih soalnya nih. Yuk nonton After Sen yuk. Nyo 1 juta itu. Terima kasih, Gus. After Sen, saya berdapat WA, salam Bapak Presiden untuk warga Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Presiden sehat, panjang umur, membawa bangsa ini semakin maju. Terima kasih Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.